Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ayyuhas shaimun wa ayyatuhas shaimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang hendaknya senantiasa kita panjatkan dan senantiasa menghiasi hari-hari kita. Bersalawat kepada baginda Nabi, keluarga, sahabat, dan umatnya adalah hendaknya senantiasa kita jadikan sebagai bahagian dari wirid kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita dan memberikan kepada kita keutamaan-keutamaan yang besar. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hari ini adalah hari Senin 5 Ramadan 1447 Hijriah. Insyaallah ta'ala pada pertemuan ini kita akan mengkaji sebuah tafsir dari Al-Quran. Mengingat Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka dari hal yang baik manakala kita hiasi hari-hari di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, dan tentu semakin utama manakala kita membacanya dengan tadabbur, dengan mempelajari makna-maknanya. Karena itulah maksud Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada kita, agar kita mentadabburinya. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Andaikan Quran itu turun dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Maka dalam ayat ini ada perintah untuk kita mentadabburi Al-Quran, yakni membacanya dengan mengetahui makna dan kandungannya. Maka insyaallah ta'ala mulai pada hari ini dan berikut-berikutnya di setiap hari Senin selama bulan Ramadan, kita akan mengkaji tafsir dari surat Al-Ghasyiyah. Kita akan mengkaji tafsir dari surat Al-Ghasyiyah. Dan Al-Ghasyiyah artinya adalah hari kiamat yang menghilangkan kesadaran. Al-Ghasyiyah artinya
hari kiamat yang menghilangkan kesadaran. Dan ini satu dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat itu punya banyak nama. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hari kiamat itu punya lebih dari 80 nama. Al-Ghasyiyah itu salah satunya saja. Kalau kita mau lihat nama-nama hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya Allah namakan hari kiamat itu dengan As-Sa'ah. As-Sa'ah. As-Sa'ah artinya hari kiamat. Seperti firman Allah, Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu akan datang, tidak ada keraguan padanya. Kiamat dinamakan dengan as-sa'ah karena telah dekatnya waktunya. Kiamat itu sudah dekat. Nah, makanya di ayat yang lain dikatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Nah, kemudian hari kiamat juga disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Itu nama lain dari hari kiamat, Yaumul Ba'ats. Iya. Dan ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti diantaranya firman Allah, laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats fahada yaumul ba'ats. Disebut dengan yaumul ba'ats yang artinya hari kebangkitan. Nah, kemudian kiamat juga dinamakan dengan yaumuddin. Yaumuddin artinya hari pembalasan. Seperti dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Hari kiamat disebut dengan Yaumuddin. Iya. Kemudian yang keempat, hari kiamat juga disebut dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Hari penyesalan. Seperti dalam ayat wa anzirhum yaumal hasrah. Berilah peringatan kepada mereka di hari kiamat, yaitu hari penyesalan. Karena banyak orang menyesal di hari kiamat nanti. Kata Nabi, ma min ahadin yamutu illa wa huwa nadam. Tidak ada seorang pun yang meninggal kecuali dia akan menyesal. Jangankan orang yang berbuat kejelekan, yang berbuat kebaikan saja menyesal. Kenapa dia tidak menambah kebaikannya? Nah, apalagi orang-orang yang berbuat kejelekan. Nah, kemudian hari kiamat juga dinamakan dengan Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat. Allah sebutkan dalam Quran, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, andaikan mereka mengetahuinya. Kemudian kiamat juga disebut dengan Yaumut Tanad. Yaumut Tanad artinya hari panggil memanggil. Ya. Karena di hari kiamat nanti akan banyak panggilan. Seseorang dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Disebut dengan Yaumut Tanad. Inni akhafu alaikum Yaumut Tanad. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas kalian akan hari kiamat. Itulah hari panggil memanggil. Ya. Kemudian yang ketujuh, hari kiamat disebut dengan Darul Qarar. Darul Qarar artinya negeri kekekalan. Darul Qarar.
Seperti dalam Quran, wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri kekekalan. Jadi hari kiamat disebut dengan darul qarar, hari kekekalan. Karena hari itu adalah hari di mana seluruh makhluk kekal abadi. Tidak ada kematian. Karena kematian disembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, hari kiamat disebut dengan yaumul fasl, hari pemutusan. Iya. Seperti dalam Quran, hada yaumul fasl alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari pemutusan itu yang dahulu kalian mendustakannya. Kiamat disebut dengan hari pemutusan karena banyak manusia akan berselisih pada hari itu. Nah, maka perselisihan itu butuh diputuskan. Nah, di hari kiamat nanti hari pemutusan, yaumul fasl. Nah, kemudian kiamat juga disebut dengan yaumul jama', hari pengumpulan. Wa tundira yaumal jam'i la raiba fi. Ya, engkau memberikan peringatan akan hari kiamat, itulah hari pengumpulan, tidak ada keraguan padanya. Hari kiamat disebut dengan hari pengumpulan karena seluruh makhluk dari awal sampai akhir dikumpulkan nanti di hari kiamat. Kemudian yang ke-10, hari kiamat juga disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan amalan. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Allah sebut dalam Quran. Kemudian kiamat juga disebut dengan yaumul wa'id, hari penuh dengan ancaman. Karena hari itu orang diancam dengan neraka. Ya, wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Hari yang manusia diancam dengan api neraka. Yang ke-12, hari kiamat disebut dengan yaumul khulud, hari kekekalan. Iya, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud, hari kekekalan. Yang ke-13, yaumul khuruj, hari dikeluarkan manusia dari kuburnya, dibangkitkan dari dalam kubur-kuburnya. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. Disebut dengan yaumul khuruj karena di hari kiamatlah manusia akan dibangkitkan dari kubur-kuburnya. Kemudian yang ke-14, al-waqi'ah. Hari kiamat disebut dengan al-waqi'ah. Ya. Ini sebagaimana dalam surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Hari kiamat. Kemudian yang ke-15, al-haqah. Kiamat disebut dengan al-haqah dalam surat Al-Haqah. Ya. Kemudian yang ke-16, at-tammatul kubra. Kiamat disebut dengan at-tammatul kubra, yang artinya malapetaka yang besar. Allah berfirman, fa idza ja'atit tammatul kubra. Apabila telah datang malapetaka yang paling besar, itulah hari kiamat. Kemudian yang ke-17, kiamat disebut dengan as-sakhah. As-sakhah artinya suara yang memekakkan telinga. Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah. As-sakhah artinya suara yang membuat telinga itu menjadi peka. Suara trompetnya malaikat Israfil. Yang ke-18, kiamat disebut dengan al-azifah. Semakin dekat. Allah berfirman, azifatil azifah. Kiamat itu semakin dekat dan semakin dekat. Nah, kemudian yang ke-19, al-qari'ah. Dalam surat Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, kiamat disebut dengan al-qari'ah karena dia adalah suara yang keras, yang sangat mengerikan, mengagetkan,
dan membuat getar hati yang mendengarnya. Dan yang ke-20, inilah surat yang kita kaji pada hari ini. Kiamat disebut juga dengan Al-Ghasyiyah. Apa arti Al-Ghasyiyah? Hari kiamat yang menghilangkan kesadaran. Hari kiamat yang menghilangkan kesadaran. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun surat ini namanya surat Al-Ghasyiyah yang artinya hari kiamat, tapi pembahasannya tidak semuanya tentang hari kiamat. Pembahasannya banyak. Ya, tidak semua membahas tentang hari kiamat. Ya. Tapi pembahasan-pembahasan yang lainnya juga. Nah, maka insyaallah taala kita akan kaji surat ini. Kita akan baca ayat per ayat, kita akan tafsirkan, ya. Kemudian kita ambil faedah dan manfaat yang ada di dalamnya. Anak-anak jangan cerita, jangan cerita anak-anak. Kalau cerita di luar aja, jangan cerita di dalam. Ya, perhatikan Ustaz bicara, perhatikan. Mukanya ke sini semua. Ya, duduknya yang bagus. Duduk yang bagus. Ya, bersila semua. Anak-anak bersila semua. Kemudian ke sini ke semua. Jangan ribut ya. Baik, perhatikan. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala sesuatu dari amalan apapun itu, baik amalan dunia atau amalan akhirat, maka kita harus mengerjakannya dengan sempurna, bukan dengan asal-asalan. Kenapa? Karena kalau kita kerjakan itu amalan asal-asalan, maka hasilnya pasti tidak memuaskan. Ya kan? Kenapa? Ya karena asalan-asalan. Ya. Satu contoh misalnya, kalau tukang bangunan kerjanya asal-asalan, yakni asal jadi, tanpa peduli kekuatan bangunan, ya tentu tidak akan memuaskan, akan mengecewakan. Demikian pula ujian sekolah, misalnya, kalau kerjanya asal-asalan, apa yang terjadi? Kerja ujian sekolah asal-asalan, asal biar cepat kumpul, maka bagaimana hasilnya? Ya hasilnya tidak akan bagus, bisa-bisa tidak lulus. Kenapa? Karena asal-asalan. Ibu-ibu di rumah, mana ibu-ibu? Kalau masaknya asal-asalan, kira-kira gimana itu? Masaknya asal-asalan. Nah, bisa enak enggak itu? Ya. Karena masaknya asal-asalan ya enggak bakalan enak. Ya. Jadi dalam urusan dunia saja, kalau kita kerjanya asal-asalan, sembarangan, asal jadi, asal selesai, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Kalau dalam urusan dunia begitu, apalagi dalam urusan agama. Beramal tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sembarangan. Ya. Kapan dia beramal asal-asalan, ya hasilnya juga tidak akan baik. Ya. Bahkan ancamannya tidak diterima karena asal-asalan. Amalan itu harus dibangun di atas ilmu. Amalan itu harus dibangun di atas ilmu. Harus ada dalilnya, harus ada dasarnya. Kapan dia asal-asalan sembarangan, tertolak. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak dibangun di atas perintah kami, maka
amalan tersebut mardud, tertolak. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam urusan agama kita asal-asalan dalam beramal, ya hasilnya juga asal-asalan. Tidak akan sempurna. Nah, inilah yang disinggung di dalam surat Al-Ghasyiyah di awal-awal ayatnya. Coba kita baca. Di surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsul ghasyiyah." Artinya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Belumkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Ayat pertamanya. Ayat kedua, wujuhu yawma idin khashi'ah. Pada hari kiamat itu banyak wajah-wajah yang tertunduk hina. Kenapa mereka bisa tertunduk hina di hari kiamat nanti? Lihat sebabnya di ayat yang ketiga. Apa sebabnya? Amilatun nasibah. Mereka beramal dan mereka kepayahan dalam amalannya itu. Lihat ya, kok bisanya tertunduk hina padahal beramal, bahkan bukan cuma beramal, sampai kepayahan dia dalam amalnya. Tapi hasilnya, coba lihat hasilnya. Tasla naran hamiyah. Dia masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Padahal beramal. Capek lagi dalam amalnya. Tapi kenapa masuk neraka? Kenapa kira-kira? Karena amalnya asal-asalan. Nah, itu tadi sebabnya. Kenapa kita singgung tadi? Yang asal-asalan itu. Nah, karena asal-asalan amalnya, sekalipun kau beramal capek, lelah, letih, ya. Tapi karena tidak didasari dengan ilmu, asal-asalan, sembarangan, akhirnya apa? Tasla naron hamiyah. Dia masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Tidak ada nilainya amalnya. Dia sholat, dia puasa, dia begadang untuk itu. Dia menahan lapar, menahan haus. Tapi apa? Tidak ada pahalanya di sisi Allah. Ini para jamaah sekalian. Makanya kita harus mengkhawatirkan amal kita. Nah, kita harus mengintrospeksi amalan kita. Apakah amal kita sudah betul-betul diterima sama Allah atau tidak? Iya. Jangan sampai kita beramal, ya, justru amal kita tertolak. Apalagi Nabi sudah ingatkan tentang puasa saja. Kata Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang puasa, dia tidak dapatkan pahala puasa kecuali hanya sekedar menahan lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang puasa, betapa banyak orang yang sholat tarawih, qiyamul lail, tapi dia tidak dapatkan pahalanya kecuali cuman sekedar begadang, capek, lelah, tidak ada pahalanya. Kalau sekedar tidak ada pahalanya, mungkin masih mending. Tapi kalau sampai masuk neraka, ini yang lebih parah lagi. Nah, ini yang dimaksud di ayat surat Al-Ghasyiyah dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka beramal, mereka bekerja, mereka capek dalam kerjanya, capek dalam amalnya. Tapi ternyata mereka masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan harus sesuai dengan aturan. Karena agama kita agama aturan. Iya. Dan ini keutamaan agama kita.
Islam agama dalil, Islam agama ilmiah. Segala sesuatunya ada aturan mainnya, ada petunjuknya, ada tuntunannya. Iya. Bahkan Islam itu bukan hanya mengatur urusan ibadah saja. Urusan muamalah juga diatur dalam Islam. Iya. Kalau kita buka pembahasan kitab fikih, maka kita akan lihat ya, dari A sampai Z ada aturannya. Lengkap syariat Islam ini. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini dengan diturunkan ayat di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kuridai dan telah kucukupkan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridai Islam sebagai agama bagi kalian. Iya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kapan seseorang beramal tidak sesuai dengan aturan, maka dia gagal. Tidak akan pernah bisa menuai hasilnya. Kayak orang bercocok tanam, ya, tapi tidak sesuai aturan, asal-asalan, maka dia gagal panen. Ya, yang kita tahu kan, Ramadan itu bulan memanen. Ya, pernah kita sampaikan, Ramadan itu bulan memanen. Sebelumnya Rajab bulan ya untuk menebar benih. Kalau bulan Sya'ban bulan menyirami benih. Nah, panennya kapan? Panennya di bulan Ramadan. Nah, orang kalau bercocok tanam asal-asalan, maka dia bisa gagal panen. Sama, orang kalau beramal di bulan Ramadan asal-asalan, maka dia bisa gagal memanen ya pahala-pahala dan ganjaran serta keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau di dunia masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah mati, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Nah, tidak ada kesempatan untuk bisa memperbaiki. Kalau sudah berada di akhirat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang-orang kafir, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sampai mati dalam neraka jahanam itu, tidak. Karena mereka akan dihidupkan lagi kalau sampai mati. Wala yukhaffafu anhum min adabiha. Azabnya tidak diringankan atas mereka, justru semakin ditambah. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami berikan balasan kepada setiap yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah menyebutkan bagaimana penyesalan para penghuni neraka jahanam ketika mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak merintih dalam neraka jahanam itu. Sambil mereka mengatakan, Rabbana akhrijna. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Na'mal salihah. Kami mau beramal saleh ya Rabb. Kami ingin beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak seperti apa yang dahulu kami amalkan ketika di dunia. Jadi dia sadar, orang ini sadar dia bahwa amalnya yang dulu dia lakukan ketika di dunia, amalan yang asal-asalan, amalnya salah. Nah, makanya dia mau perbaiki. Dia bilang apa? Ghairal ladzi kunna na'mal. Bukan seperti yang kami amalkan dulu ya Allah ketika kami hidup di dunia. Amalnya asal-asalan. Mau kembali ke dunia. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami sudah berikan umur kepadamu? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, yang bisa dengannya kau mengingat, mengambil pelajaran. Waja'akumun nadhir, dan sudah datang peringatan. Kata ulama tafsir,
Peringatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah sudah tumbuh ubanmu. Itu peringatan dari Allah. Kalau sudah beruban kita ini, peringatan itu. Peringatan apa? Peringatan akan mati. Ya, peringatan akan mati. Uban rambutmu enggak hitam kayak dulu lagi. Sudah memutih sudah dia. Nah, dan semakin lama semakin banyak putihnya itu. Semakin banyak putihnya, nanti putih semua. Ya. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sudah ada peringatan itu? Faduku, maka kata Allah, rasakan. Ini kalimat yang sangat mengerikan. Yang mengatakannya Allah lagi. Rasakan. Ya. Kalau di dunia saja ada orang bilang begitu kita, dia nyamini kita, kan sakit hati kita itu. Nyamin kau, dia bilang. Nah, ini seperti itulah dalam ayat ini. Kata Allah, faduku, murasakan itu. Rasakan itu. Nah, ini sangat mengerikan ini kalimat. Dan yang mengatakannya Allah sendiri. Faduku, rasakan. Fama lidzalimina min nasir. Maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam urusan dunia orang itu merugi, mungkin dia masih bisa perbaiki. Tapi kalau sudah dalam urusan agama, kerugiannya bukan hanya di dunia, tapi kerugiannya juga di akhirat, ya, berlanjut sampai ke akhirat nanti. Maka ikhwani fiddin a'azani Allah, mumpung kita masih di dunia, ya, seseorang harus memperbaiki amal-amalnya. Nah, beramallah sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan ilmu yang benar, agar apa? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, ya, dari api neraka, dari kengerian-kengerian neraka, prahara-prahara neraka yang sangat mengerikan. Nah, satu nasihat dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin. Wal amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu akthar mimma yuslih. Kata beliau, orang yang beramal tanpa ilmu ibaratnya itu seperti orang yang menempuh perjalanan tanpa rute. Dan dia tidak hafal jalanan. Itulah ibaratnya. Maka dia akan tidak sampai ke tujuan. Tidak akan bisa sampai ke tujuan. Dan orang yang beramal tanpa ilmu, kerusakan yang dia buat lebih banyak daripada perbaikannya. Beramal harus dengan ilmu. Makanya disinilah pentingnya kita mengkaji ilmu. Pentingnya kita menghadiri majelis ilmu. Ya, karena itu yang bisa membenarkan, membenahi, memperbaiki amal-amal kita. Barangkali masih ada yang kita belum tahu. Barangkali masih ada yang keliru. Barangkali masih kelewatan. Barangkali masih ada yang kurang. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ini gunanya kita melakukan apa? Melakukan kajian-kajian, ta'lim. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, berkaitan dengan surat Al-Ghasyiyah tadi, ayat 1 sampai 4 tadi, kok bisanya ada orang yang beramal? Harusnya kan, kalau banyak amalnya, harusnya itu berpotensi orang bisa masuk surga. Tapi kok ini banyak amalnya, capek, lelah, letih, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Betapa ruginya orang ini. Betapa ruginya dia. Inilah yang kata Nabi di hadis yang lain, orang yang paling bangkrut. Paling bangkrut ini orang. Percuma amalnya, sia-sia. Tidak ada gunanya. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya, sudah capek beramal tapi karena dia hanya memperhatikan kuantitas amalan, tidak memperhatikan kualitas amalan. Apa bedanya kuantitas dengan kualitas? Kalau kuantitas itu apa? Banyaknya saja, jumlahnya saja yang dia perhatikan. Oh, semakin banyak, nah semakin bagus. Tapi kualitas apa? Kualitas amalan itu, ya, betul tidak amalan itu? Dia tidak perhatikan. Padahal amalan itu, ya,
Yang harus kita perbaiki yang pertama kualitasnya dulu. Nah, kalau kualitasnya sudah bagus, baru kuantitas. Penting juga kita memperbanyak amalan, penting, bukan tidak penting. Tetapi yang lebih penting daripada itu kualitas amalmu. Ya, kenapa? Rasulullah pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu dilakukan meskipun sedikit, meskipun kuantitasnya tidak banyak, sedikit, tapi kalau betul amalan itu bagus, itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sudah mendekati waktu berbuka, kita cukupkan dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.